Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Sintikania dari kelas B3 2019. Saya akan menjelaskan tentang etika. Pengertian etik menurut kamus yaitu ilmu dari moral, aturan perbuatan yang diakui di kehidupan manusia. Jadi intinya etik membicarakan ilmu moral yang diakui oleh kehidupan manusia, berhubungan dengan moral baik dan buruk, benar dan salah, atau dengan moral tugas dan kewajiban. Pertimbangan moral biasanya didasari atas dua filosofi. Pertama, profesional menerima servis untuk bayaran dan penerima tidak mengharapkan pemberian uang. Yang kedua, ada kesejahteraan dari penerima. Kebanyakan profesional servis adalah sering bertanya dan kesejahteraan yang mengharuskan adanya moral. Layanan yang mempengaruhi aspek dasar dari klien adalah kebiasaan hidup dan kesehatan-kesejahteraan klien mungkin menjadikan yang dipertaruhkan secara langsung atau tidak langsung. Contoh, jika sebuah kabinet menghancurkan dapur kamu, dompet kamu, ketenangan pikiran, dan rutinitas akan menderita. Tetapi mungkin tidak untuk kesejahteraan jangka panjang. Biasanya dalam ethics ini yang digunakan yaitu license interpreting. Karena license interpreting mengambil bagian dalam konteks profesi seperti medicine, teaching, and law. Tapi juga karena interpreting memiliki ilmu tertentu, kemampuan yang memerlukan pertimbangan moral. Dalam general consideration, pertimbangan umum yang paling dasar adalah kerahasiaan, sikap tidak berat sebelah, dan konflik kepentingan. Kerahasiaan berarti bahwa profesional tidak boleh menggunakan informasi tentang individu atau situasi yang diperoleh dalam perjalanan tugas profesional kecuali izin telah diberikan oleh orang-orang yang terlibat atau yang profesional diminta untuk melakukan oleh siapapun yang secara sah berhak atas informasi tersebut. Sikap tidak berat sebelah berarti bahwa seorang profesional harus melaksanakan tugas profesional untuk yang terbaik dari kemampuannya terlepas dari siapapun. Klien dalam hal gender, ras, sosial, dan ekonomi negara. Konflik kepentingan menyangkut tugas profesional untuk bertindak tanpa memperhatikan kepentingan lain, seperti keuntungan pribadi atau finansial. Kegiatan penerjemahnya biasanya menjadi informasi rahasia yang bersifat non-linguistik. Informasi itu adalah hasil dari fungsi profesional dan si penerjemah bukanlah penerima informasi tersebut. Si penerjemah harus menjaga kerahasiaan tentang informasi yang merupakan kepemilikan sah pihak profesional lainnya dan merupakan kepemilikan si penerjemah secara kebetulan atau insidental. Si penerjemah tidak boleh menggunakan informasi insidental ini untuk keuntungan pribadi atau finansial atau dalam konteks apapun, di mana penggunanya akan menciptakan konflik kepentingan. Sang penerjemah penghubung sebagai fasilitator komunikasi menawarkan keahlian budaya. Sesungguhnya, penerjemah tidak dapat melakukan bagian linguistik dari penafsiran tanpa suatu hubungan dengan atau suatu konteks kebudayaan. Seseorang sering mendengar istilah seperti perampok budaya. Mendengarkan istilah seperti perampok budaya atau pialang budaya yang digunakan untuk menggambarkan pekerjaan atau peranan para penafsir penghubung. Jadi, keahlian budaya yang berkaitan dengan kedua bahasa merupakan komponen yang tak terpisahkan dari keterampilan penerjemah. Penerjemah profesional menggunakan pengetahuan kontekstual seperti itu untuk melakukan pengalihan bahasa, tetapi tidak campur tangan dengan cara lain. Bukan hal yang aneh jika seorang penerjemah diminta dalam wawancara yang dialih bahasakan untuk membuat penilaian atas dua bahasa non-bahasa. Pertanyaan kompetisi pada umumnya bukan masalah etika, tetapi mengasumsikan profesi etis dalam kaitannya dengan interpretasi penghubung. Bahkan,
Sewaktu ada mekanisme akreditasi dan pendaftaran, begitu keberagamannya situasi yang digunakan oleh penghubung untuk menerjemahkan bahasa seperti di Australia, berarti bahwa mungkin ada bidang-bidang tertentu, baik dalam konteks maupun dalam tingkat spesialisasi. Jika seseorang penerjemah yang akreditasi dan terdaftar mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan efektif. Satu pengecualian dari tajuk principles secara umum adalah penafsiran dalam situasi bisnis. Tujuan negosiasi bisnis adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan finansial bagi masing-masing pihak. Etika melakukan bisnis, dengan kata lain, berbeda dari etika praktek kedokteran, hukum, pengajaran, kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Ini berarti penerjemah mungkin harus melakukan hal-hal seperti mengungkapkan informasi dan menginformasikan kinerja rekan-rekan sekerja jika hal-hal ini dianggap sebagai bisnis. Fakta bahwa menafsirkan penghubung tidak seperti kegiatan profesional lainnya biasanya dilakukan dalam konteks kegiatan profesional lainnya dapat mengarah pada aksi seperti itu dalam bisnis, tetapi untuk alasan yang berbeda. Kami dapat memahami hal ini dengan merujuk pada peran sebagai juru bahasa sebagai fasilitator komunikasi antara profesional lainnya dan klien mereka. Dalam pengaturan institusional yang berbeda, hubungan dengan klien mungkin menurut pendekatan yang berbeda. Sekian penjelasan etik dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.